Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Daniel Redele Wicaksono dari TMK 3B dengan NIM 361921302030. Sebelumnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Insulas. Berikut beberapa pertanyaan akan saya jawab nantinya. Baik, untuk jawaban dari soal nomor 1 poin A, yaitu high low welding gauge digunakan untuk memeriksa dan juga mengukur kerataan permukaan pipa bagian dalam maupun bagian luar yang sudah dilas maupun sebelum dilas, dan juga sebagai mengukur permukaan pada sambungan las yang berupa sudut dan juga tinggi las ataupun capping. Yang kemudian untuk soal nomor 1 poin B, yaitu gauge precam, alat serbaguna yang digunakan untuk memeriksa permukaan yang dilas, baik mengukur sudut, kemudian kedalaman yang dekat, kedalaman fitting, dan juga linear measurement. Nah, kemudian untuk jawaban soal nomor 2, yaitu untuk bahan dengan tebal kurang dari 1 inch atau 25 mm, undercut tidak boleh melebihi 1/32 inch atau 1 mm, dengan pengecualian berikut, yaitu undercut tidak boleh melebihi 1/16 inch, 2 mm untuk setiap akumulasi panjang hingga 20 inci atau 50 mm. Yang kemudian pada komponen struktur primer, undercut tidak boleh melebihi dari 0,01 inci atau 0,25 mm dalam las melintang terhadap tegangan tarik di bawah kondisi pembebanan desain apapun. Undercut tidak boleh lebih dari 1/32 inch atau 1 mm dalam semua kasus lainnya. Kemudian untuk jawaban soal nomor 3, yaitu ASME 9 adalah kode yang digunakan sebagai referensi untuk pembuatan WPS ataupun Welding Procedure Specification, dan juga WQT, Welder Qualification Test, dalam pipa ataupun piping. Kemudian API 1104 merupakan kode yang digunakan untuk referensi WPS, Welding Procedure Specification, dan juga WQT, Welder Qualification Test, dalam pipa penyalur. Kemudian ada D11 adalah konstruksi yang dikembangkan oleh AWS, American Welding Society, untuk struktur baja dengan beban statik maupun dinamik. Kemudian untuk jawaban soal nomor 4, yaitu untuk poin A dan B merupakan standar WPS. Pinhole jenis cacat pengelasan yang disebabkan bentuknya yang berasal dari gas pengelasan seperti CO2 dan O2. Surface confetti disebabkan oleh terlalu cepatnya pada saat capping. Kemudian surface crack disebabkan oleh suhu yang tinggi selama pemadatan. Kemudian wet bed disebabkan oleh gap pengelasan yang terlalu lebar. Kemudian high glow disebabkan oleh salah satu penyetelan ataupun parameter yang berbeda. Kemudian untuk poin C, yaitu standar AWS, undercut sebuah cacat las yang berada di bagian permukaan atau akar berbentuk seperti cerukan yang terjadi pada base metal ataupun logam induk. Kemudian ada porosity, sebuah cacat pengelasan yang berupa sebuah lubang kecil-kecil pada logam yang terdapat di dalam maupun luar permukaan.
dan juga ada slight inclusion, cacat yang terjadi pada daerah dalam hasil elasan. Kemudian jawaban soal nomor 5, ada beberapa jenis cacat yang terdapat pada gambar, yaitu ada crater crack, face crack, kemudian head affected zone crack, kemudian linear tear, longitudinal crack, root crack, kemudian root surface crack dan juga throat crack, two crack, transverse crack, kemudian ada underbed crack, weld interface crack, dan juga yang terakhir ada weld metal crack. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.